Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Tafadhal. Masya Allah. Lagi menelah kitab ini Ustaz. Iya, alhamdulillah ada waktu senggang Masya untuk Allah. baca-baca, insyaallah. Iya, iya. Boleh bertanya beberapa hal ya Ustaz? Oh Ya? iya, bisa. Akhir-akhir ini marak, sangat marak sekali hal-hal yang terkait dengan ISIS, Ustaz. Bahkan sampai di Malaysia, di Indonesia, dan seluruh dunia ini sangat gempar terhadap ISIS. Sebenarnya asal-usul ISIS itu dari mana Ustaz? Dan siapa? Iya, kalau kita menganalisa dari sisi sejarah, memang ISIS ini muncul dari anak cucu para pemberontak. Sejarahnya begini, pada saat khilafah atau kepemimpinan Islam dipegang oleh Khalifah Al-Adil Ali bin Abi Thalib, maka pemberontak Khawarij ini sudah mulai menguat. Bahkan akhirnya Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk perang sama mereka. Berdasarkan dorongan hadis Rasulullah yang bunyinya sayakhruju fi akhir zaman qaumun sufahaul ahlam khudathaul asnan yaquluna min qawli khairil bariyati yamruquna min ad-dini kama yamruqus sahmu min ar-ramiyah wa idza laqitumuhum faqtuluhum wa inna fi qadlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Rasulullah SAW mengatakan akan keluar di akhir zaman sekelompok kaum yang sufahaul ahlam atau khudathaul asnan dulu. Sangat muda umurnya. Dan subhanallah, yang ada sekarang ini tidak meleset apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kebanyakan mereka didominasi oleh kaum muda. Sufahaul ahlam, cita-citanya rendahan. Akhirnya cara berpikirnya pendek, picik, tidak memiliki jangka panjang, dan juga tidak memandang maslahat umum. Tapi mengucapkan ucapan sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah. Artinya berdalih dengan hadis Rasul, berdalih dengan ayat. Tapi kata Rasulullah, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Maka jika kalian menemui mereka, perangilah, karena sesungguhnya di dalam pembunuhan mereka ada pahala bagi orang yang membunuhnya nanti di hari kiamat. Inilah yang menjadi dasar Ali bin Abi Thalib untuk memerangi mereka. Nah, meletuplah perang yang namanya Nahrawan. Tapi sebelumnya Ali bin Abi Thalib mengirim anak pamannya Rasulullah yaitu Abbas untuk menyadarkan mereka dengan cara dialog. Alhamdulillah kurang lebih 10.000 sampai 15.000 mereka taubat kembali kepada ahli sunnah wal jamaah
kembali kepada pangkuan khilafah yang sah, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan akhirnya sisanya tetap keras kepala dan tetap berada pada pendiriannya sehingga diperangi Ali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika memerangi mereka pun mengatakan, jangan kalian memerang kepada pasukannya, otomatis. Janganlah kalian memerangi mereka sebelum mereka memulai menyerang dulu. Kemudian yang kedua, janganlah engkau memutilasi mereka. Janganlah engkau mengejar mereka yang sudah lari. Sangat santun sekali. Terimalah mereka yang bertaubat, ingin bergabung sama kita. Akhirnya peperangan itu 10.000 dari pasukan Ali radhiyallahu an hanya meninggal 10. Pasukan mereka 10.000 hanya hidup 9. Nah 9 ini akhirnya lari kocar-kacir. 2 orang lari ke Yaman. 2 orang lagi lari ke Tajikistan. 2 lagi lari ke Oman. 2 lagi lari ke Al-Jazirah, yaitu Irak Utara. Dan 1 lagi lari ke Talmuzan. Ya. Katanya Imam As-Sahrastani ketika mengomentari mereka ini di dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, sampai hari ini mereka berkembang biak, beranak pinak, beragama Khawarij dan mengembangkan akidahnya. Dan ini fakta. Sampai hari ini di Oman sangat subur Khawarij. Bahkan menjadi mayoritas di sana. Itu. Begitu juga sekarang adalah di Irak Utara. Dan mereka ini semakin agresif setelah ada dukungan kuat dari Hizbul Ba'ath, sisa-sisa rezim Saddam Hussein. Yang ingkar Islam, cita-citanya mereka ingin mengembalikan Islam ke masa Arab. Sehingga kalau kita melihat komposisi ini, maka pantaslah mereka itu membunuh siapa aja, menyerang siapa saja, mengusir siapa saja, membantai siapa saja, kalau bukan kelompoknya dan tidak mau bai'ah kepada pimpinannya. Ini sejarah ISIS dari masa ke masa. Baik, artinya inti dari ajaran mereka adalah, atau inti dari pemahaman mereka adalah dari pemahaman Khawarij. Ya, Iya, betul. yang kalau boleh mungkin dicuplik sama Ustadz, definisi Khawarij itu seperti apa Ustadz? Persis. Iya. Al-Khawarij itu dari kalimat al-khuruj, yaitu keluar. Kenapa mereka dikatakan Khawarij? Karena saat terjadi islah atau suluh, pasca perang Siffin, kelompok Muawiyah sama kelompok Ali berdamai, mereka keluar dari dua-duanya. Bahkan mereka mengatakan Muawiyah kafir, Ali juga kafir, dan semua orang yang terlibat dalam persetujuan perjanjian damai itu kafir semua. Nah, sejak itulah mereka dikatakan khuruj dari imam yang sah, keluar. Ya, khuruj Khawarij keluar dari imam yang sah. Lalu mereka memusatkan kekuatannya, melakukan semacam konsolidasi dan juga sekaligus penguatan ke dalam di daerah Haura. Maka sejak itu juga mereka dikatakan Haruri. Itu. Jadi Haruri, dan mereka juga pecah menjadi 20 kelompok. Ada Azariqah, ada Najdiyah, ada Mariqah, ya. Ada Wa'idiyah. Ini kelompok-kelompok pecahan sempalan dari Khawarij yang ada 20 itu. Ada Ibadiyah,
Ibadiyah yang notabene salah satu tokoh Ibadiyah adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum al-Ibadi yang nanti akan melahirkan aliran Wahabiyah. Nah, ini yang benar-benar Wahabi. Ya, jadi inilah yang benar-benar Wahabi, sempalan dari Khawarij yang hidup pada abad kedua. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menebarkan dakwah tauhid di Jazirah Arabia, tepatnya sekarang Daulah Saudiyah. Bukan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kalau demikian yang namanya ISIS itu kan Islamic State of Iraq and Sham. Nah, dan mereka semacam membentuk daulah atau negara Islam. Nah, pandangan Islam itu sendiri Ustaz, tentang daulah Islamiyah atau negara Islam itu seperti apa Ustaz? Sebetulnya kita di sini stressing kita bukan penolakan khilafah. Sehingga tidak ada istilah kita itu anti sistem Islam, negara Islam. Yang jadi masalah sekarang adalah ketika kita itu tidak suka terhadap sholawat-sholawat yang bid'ah, bukan berarti kita tidak membaca sholawat. Ketika kita sekarang menyoal masalah khilafah ala ISIS, bukan berarti anti khilafah. Yang kita soal adalah cara yang ditempuh oleh kelompok ISIS ini di dalam proses mendirikan khilafah. Kenapa? Karena segala sesuatu itu yang menjadi penting adalah proses. Sholat, semua ngaku sholat, tapi prosesnya kalau nggak benar juga nggak diterima. Nah, yang kita lihat adalah cara-cara instan. Ya, cara-cara di mana mereka itu pengen tanpa nyiram, tanpa mupuk, tanpa nyemprot hama, dan bahkan mungkin tanpa pohon, langsung pengen buah. Ini jelas tidak mungkin. Nah, bagaimana sebetulnya proses berdirinya daulah Islamiyah? Kita semuanya tahu bahwa Rasulullah SAW membentuk negara Madinah itu butuh proses panjang sekali. Dari mulai Makkah berdakwah, kemudian setelah itu menyusun konsolidasi kekuatan, dari mulai membangun masjid, mempertautkan persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor, setelah itu menyempurnakan risalah pemahaman kepada umat, baru setelah itu beliau memiliki daulah. Jadi saya ibaratkan daulah Islamiyah atau kekuasaan yang ingin dicapai oleh seorang muslim itu adalah buah. Dan buah itu harus ada pohon. Dan untuk memiliki pohon yang siap berbuah dengan baik, harus dilakukan 3 langkah kan. Langkah pertama menyiram, langkah kedua memupuk, langkah ketiga adalah menyemprot hamanya. Nah, di dalam masalah ini menyirami bukan dengan air. Karena yang kita tanam bukan pohon kurma, bukan pohon mangga, tetapi pohon syariah, maka kita sirami dengan tazkiyah. Kemudian yang kedua kita pupuk dengan tarbiyah. Dan kita semprot hamanya dengan tasfiyah. Kalau ini berjalan secara sinergis di dalam penyadaran umat, insya Allah dengan sendirinya pohon itu akan berbuah biidznillah. Nah, tapi kalau tidak mau memproses ini, bagaimana punya pohon, apalagi punya buah? Nah, yang kita ingin tegaskan di sini buat kita semuanya, bahwa tegakkanlah seperti yang dikatakan oleh sebagian tokoh, tegakkanlah sistem negara di hatimu akan tegak di tanah airmu. Ini yang harus kita aktualkan. Dengan demikian
bab fikih soal masalah al-imamah, al-imarah, bahkan juga hadis-hadis. Itu kita tidak ingkari. Di dalam Sahih Muslim umpamanya ada babul imarah, kepemimpinan. Bagaimana mengarah ke sana? Apalagi di Indonesia suasananya orang yang seperti ini. Sama sekali jangankan soal masalah khilafah negara. Sholat aja banyak yang tidak tahu caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana langsung kita menaik atau melonjak pada tingkatan tangga yang ke-50 padahal baru 5 mereka. Ini lompatan yang sangat tidak logis jelas. Oleh karena itu, maka proses tasfiyah, tarbiyah, tazkiyah inilah yang harus kita jalankan terus. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau begitu, lalu tujuan ISIS ini sebenarnya punya tujuan apa, Ustaz, dalam Islam ini? Kalau kita lihat dari akarnya, yang kata Rasulullah, khudathaul asnan, sufahaul ahlam, mereka tidak punya tujuan jelas. Ya. Hanya kegiatan sporadis, tanpa pikir panjang, bahkan sangat picik, dan tidak memiliki jangkauan ke depan. Jadi akhirnya nanti hasilnya adalah fitnah, kekacauan. Dan bisa merusak Islam itu sendiri. Iya, yang tidak kalah pentingnya itu. Karena perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW ini hanya untuk pertimbangan buat kita. La tunqadanna ural islami urwatan urwatan. Tali Islam itu akan lepas seutas demi seutas. Kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha wa awwaluha naqdan al-hukmu wa akhiruha as-salah. Ketika lepas satu, orang pegang berikutnya, dan yang pertama kali lepas adalah sistem pemerintahan dan hukum Islam. Wa akhiruha as-salah, dan yang paling akhir adalah salat. Kalau kita sinkronkan dengan hadis Rasulullah ini, proses menuju ke sana itu enggak mudah. Sudah lepas. Yang diawali dengan runtuhnya Turki Utsmani yang sampai dijuluki oleh orang Eropa Turki sakit tahun 1924 jatuh. Nah itu untuk mengembalikan butuh dari akar. Ya, kemudian pohon, kemudian baru berbuah. Dengan tadi at-tasfiyah, tarbiyah, tazkiyah. Jadi kalau kita ingin ditanya tujuannya apa, enggak jelas. Gerakan sporadis yang membuahkan fitnah, kekacauan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah semakin menambah penderitaan orang-orang, terutama kaum muslimin di sekitar wilayah Syam. Dan juga secara umum kaum muslimin di dunia akan mendapatkan fitnah baru. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair. Sangat bermanfaat sekali diskusi kita pada pagi hari ini. Yeah. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.